Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Devi Fadila dengan NIM 2002-13-5963 akan menjelaskan tentang bagaimana keefektifan pembelajaran sistem informasi manajemen, materi penggunaan dan pengembangan sistem pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Selamat menonton. Presentasi kali ini akan membahas tentang hasil dari survei pembelajaran jarak jauh mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, bab penggunaan dan pengembangan sistem. Yang pertama, kita akan membahas tentang penggunaan perangkat dan kuota internet selama pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, perangkat yang digunakan. 4 orang mahasiswa menggunakan laptop selama pembelajaran jarak jauh atau sebesar 13%. 5 orang mahasiswa menggunakan handphone untuk pembelajaran jarak jauhnya atau sebesar 17%, dan sisanya 21 orang mahasiswa menggunakan kedua perangkat untuk pembelajaran jarak jauhnya atau sebesar 70%. Selanjutnya akan membahas tentang penggunaan kuota internet selama pembelajaran jarak jauh, yang mana hal ini sangat penting karena selama melakukan pembelajaran jarak jauh kita harus memiliki koneksi terhadap internet agar bisa terhubung dengan jarak yang jauh. Yang pertama, penggunaan kuota internet kurang dari 5 GB sebulan. Hanya satu orang yang menggunakan kuota internet kurang dari 5 GB sebulan. Selanjutnya, 5 orang menghabiskan 5-15 GB per bulannya, atau sebesar 17%. 15-30 GB sendiri dihabiskan oleh 9 orang, atau sebesar 30%. Dan sisanya 15 orang lagi menghabiskan lebih dari 30 GB per bulannya untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau sebesar 50%. Pemerintah telah memberikan bantuan kuota internet kepada mahasiswa karena penggunaan kuota internet selama pembelajaran jarak jauh cukup besar, sehingga bisa membuat beberapa mahasiswa mengalami kesulitan. Selanjutnya, akan membahas kesulitan yang dialami selama pembelajaran jarak jauh. Saat melakukan pembelajaran jarak jauh, 21 orang mengalami kesulitan jaringan atau sinyal atau sekitar 70%. 8 orang mengalami gangguan karena lingkungan sekitarnya yang berisik atau sebesar 27%. Dan 1 orang mengalami kesulitan dalam menggunakan software untuk pembelajaran jarak jauh atau sebesar 3%. Kesulitan jaringan atau sinyal memang seringkali dialami oleh mahasiswa selama melakukan pembelajaran jarak jauh, karena seringkali jikalau melakukan metode tatap muka dengan Zoom atau Google Meet, suara menjadi tidak jelas dan video menjadi putus-putus. Hal itu cukup mengganggu karena dapat mengganggu konsentrasi mahasiswa serta dapat membuat mahasiswa menjadi tidak paham terhadap materi yang diberikan. Lingkungan yang berisik juga berpengaruh karena jika lingkungan sekitar berisik, maka mahasiswa akan kesulitan dalam mendalami materi yang sedang dipelajari. Kesulitan penggunaan software bisa diatasi dengan bertanya kepada teman atau dosen tentang penggunaan software atau mempelajarinya dari internet. Selanjutnya, membahas metode yang lebih disukai mahasiswa selama pembelajaran jarak jauh. 17 orang mahasiswa menyukai pembelajaran dilakukan melalui Zoom atau Google Meet, yaitu metode tatap muka sebesar 57,7%, dan 13 orang mahasiswa lebih menyukai pembelajaran di Google Classroom sebesar 43,3%. Pembelajaran jarak jauh dapat membuat kita melakukan tatap muka dengan cara metode Zoom atau Google Meet, di mana kita dapat berbicara dan menghidupkan video untuk bisa bertatap muka antara satu sama lainnya. Sedangkan metode Google Classroom digunakan jika ingin mengumpulkan tugas, memberikan materi, ataupun juga memberi pengumuman tentang absen atau ujian oleh dosen kepada mahasiswa. Selanjutnya akan membahas tingkat pemahaman dalam materi penggunaan dan pengembangan sistem. Tingkat pemahaman dalam materi akan diukur dengan skala 1-5. Satu orang mahasiswa memilih skala 1 atau sebesar 3%. 17 orang memilih skala 3 atau sebesar 57%. 10 orang memilih skala 4
atau sebesar 33%, dan 2 orang memilih skala 5, yaitu sebesar 7%. Dari diagram dapat dilihat bahwa mahasiswa akuntansi telah memahami materi penggunaan dan pengembangan sistem dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan baik. Hal itu dapat dilihat karena sangat banyak mahasiswa yang mengisi skala di atas angka 3 dan hanya 1 orang yang mengisi skala di angka 1. Selanjutnya, membahas tentang kesulitan mahasiswa dalam mempelajari bab penggunaan dan pengembangan sistem. 16 orang mahasiswa mengalami kesulitan karena penggunaan bahasa atau istilah yang jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau sebesar 54%. 1 orang mengalami kesulitan karena tidak mengetahui tujuan pembelajaran bab ini di dunia pekerjaan, yaitu sebesar 3%. 10 orang mengalami kesulitan karena tidak memahami metode yang digunakan dalam pengembangan sistem, seperti metode RAD dan lain sebagainya, sebesar 33%. Dan 3 orang karena tidak memahami keterlibatan user dalam pengembangan sistem atau sebesar 10%. Memang dalam mempelajari bab ini, banyak sekali penggunaan bahasa atau istilah yang jarang didengar dalam kehidupan sehari-hari, dan metode yang digunakan memang cukup sulit untuk mengembangkan sistem. Karena itu memang harus sering banyak membaca agar dapat familiar dengan istilah dan metode yang digunakan dalam bab ini. Sekian, terima kasih penjelasan saya tentang hasil survei pembelajaran jarak jauh mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, bab penggunaan dan pengembangan sistem. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.